Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi analisa GBP USD ya. Jadi video ini dibuat pada tanggal 20 Maret 2021 dan analisa GBP USD ini untuk tanggal 22 Maret ya, mulai Senin sampai hari Jumat. Jadi kita akan analisa kemanakah harga GBP USD di saat pembukaan market ya. Dan sebelum kita melanjutkan, bagi teman-teman semuanya yang menonton channel Trader Asia yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu, klik loncengnya, karena Anda akan mendapatkan edukasi trading forex secara gratis hanya di channelnya Trader Asia. Oke. Nah, langsung aja kita melihat data dulu GBP USD, yaitu kita mulai dari time frame daily ya. Saya sudah menarik garis support dan resistennya ya. Jadi sebelumnya menurut saya ini pergerakan candlestick sudah menyentuh yang namanya resisten ya. Anda boleh lihat di sini. Garis hijau ini adalah resistennya, kemudian garis trendline juga resisten ya, garis trendline yang uptrend, kemudian yang di bawah adalah garis support. Dan saya berpikir GBP USD kalau di time frame daily dia akan menyentuh trendline yang pertama di kisaran mungkin kurang lebih 2000 poin lebih ya. Kalau kita lihat menurut indikator Bollinger Band Moving Average ya, candlestick ini sudah berada di bawah min BB dan kita berharap akan memotong yang namanya garis MA50 ya. Oke. Dan di daily pergerakan candlestick sudah berada di bawah min BB. Kemudian kita buka di time frame H4. Di time frame H4 sendiri saya juga menarik garis trendline ya, uptrend dan downtrend. Kalau kita perbesar ya, kita melihat di sini candlestick di sini bearish ya, dari awal pertama bearish. Kemudian di sini membentuk sideways ya, karena candlesticknya mantul antara top BB ke low BB. Tetapi kalau pergerakan poinnya lumayan ya, sampai 1000 poin. Oke. Nah, dan di saat market tutup dia pada hari Jumat membentuk yang namanya candlestick bearish. Kemudian kita lihat di sini sellernya sangat kuat sekali ya, dan bisa dikatakan candlestick arah kuku ya. Maka candlestick ini akan bergerak sampai menyentuh yang namanya garis trendline yang di bawah, teman-teman ya. Nah, ini adalah di time frame H4. Oke. Di sini juga sudah terbentuk setup sempurnanya ekstrim ya, di harga sebelumnya ekstrim, TP wajib, kemudian MHV, kemudian candlestick arah kukuh dan candlestick momentum ya. Kemudian diberi re-entry sell di area ini. Kemudian harga bergerak dan sampai harga saat ini dari sebelumnya itu sedang koreksi harga ya. Kemungkinan setelah koreksi maka akan terjadi penurunan candlesticknya, maka harga akan bearish ya teman-teman ya. Nah, kalau di time frame H1 sendiri dia sudah membentuk yang namanya setup sempurna ya. Di sini adalah MHV, di mana candlestick tidak mampu menembus perjalanan ke top Bollinger. Kemudian di sini adalah candlestick momentum, kemudian re-entry sell ya, sampai harga turun ke bawah. Kemudian membentuk yang namanya candlestick arah kukuh, kemudian momentum, dan membentuk yang namanya re-entry sell lagi ya. Jadi dua time frame dari H4 H1 adalah downtrend, apalagi di sini keluar yang namanya candlestick momentum ya. Dan analisa saya harga akan bergerak sampai menyentuh yang pertama adalah di harga 900 poin kurang lebih ya, di area ini. Maka di sini nanti akan koreksi harga kalau memang menembus
support yang ada di time frame H1, maka dia akan menuju ke harga berikutnya ya, di trendline yang ke bawah. Oke. Nah, kalau kita lihat di daily ya, saya akan memberi tanda teman-teman. Di daily bearish sebelumnya sudah ekstrim dan menyentuh yang namanya resisten ya. Kemudian membentuk yang mana candlestick arah kuku. Oke. Dan kalau saya memberi tanda, kita tanda aja di area ini ya, candlestick pembukaan harian di saat tutup pasar. Maka kalau sudah bearish seperti ini, apalagi berada di bawah mid BB, kemudian ada candlestick arah kuku sebelumnya teman-teman ya, dan setelah menyentuh resisten, maka di time frame H4 kalau memang di daily-nya bearish, maka dia di time frame di bawahnya itu akan terbentuk yang namanya setup sempurna ya. Kita mulai dari time frame H4 ya, ini juga sekaligus untuk belajar kita ya, sambil analisa. Oke. Nah, di sini ekstrim. Oke, Anda boleh lihat di sini MA5 high keluar dari top Bollinger Band, kemudian candlestick tidak mampu bergerak bullish ya, dan reject balik candlesticknya oleh seller yang kuat, kemudian membentuk yang mana candlestick arah kuku ya, walaupun di Bollinger Band-nya itu masih mendatar, belum mengembang. Oke. Nah, kalau di time frame H1 sendiri dia sudah membentuk yang namanya setup sempurna ya. Anda boleh lihat sendiri TP wajib ya, dari ekstrim ya, TP wajib. Kemudian MHV, di mana validnya MHV itu telah terbentuk yang namanya candlestick arah kuku dan momentum ya. Jadi harga tidak melanjut ke top Bollinger Band, kemudian diberi re-entry sell di area ini, kemudian harga langsung downtrend sampai ke berikutnya ya, kurang lebih 1000 poin lebih. Nah, setelah itu membentuk yang namanya candlestick arah kuku, kemudian momentum kembali ya, dan diberi yang namanya re-entry sell, di mana re-entry sell itu tepat di area MA5 dan 10 high bertemu rapat, maka candlestick berikutnya adalah re-entry sell. Jadi kesimpulan saya untuk market buka, kalau Anda memang mau entry langsung ya, kalau saya memang entry langsung ya, dengan stop loss kurang lebih, kalau saya melihat di time frame H4 ini, kalau memang kita entry langsung kurang lebih di 600 poin ya, 600 poin ke bawah. Karena kenapa? Usahakan stop lossnya itu di atas mid BB di time frame H4 ya. Kalau memang Anda telat entry ya, mudah-mudahan aja candlestick mungkin swing agak sedikit ke atas ya, Anda boleh gunakan stop loss. Mungkin kalau memang area ini Anda entry sell, mungkin ya 500 poin udah oke ya, di atas mid BB. Dan juga di time frame H1 juga sama, kalau kita lihat ya, sudah terbentuk setup sempurna dan diberi re-entry kembali, maka stop lossnya di atas mid BB ya. Siapa tahu swing harga nanti kalau 300 poin nanti tersentuh stop loss ya. Begitu tersentuh stop loss, akhirnya langsung bearish ya. Itu kadang-kadang membuat kita kecewa ya teman-teman ya. Nah, di daily kesimpulannya adalah di daily telah tersentuh candlesticknya, yaitu resisten, kemudian candlestick masuk ke dalam di bawah mid BB, dan penutupan pasar pada hari Jumat kemarin itu berbentuk candlestick bearish ya, dan tinggal kita menunggu sesuai dengan analisa. Kita berharap garis MA50 yang putih ini akan dipotong dan membentuk candlestick momentum ya. Kemudian di time frame H4 juga bearish. Oke. Candlestick juga berada di bawah garis MA50, di bawah mid BB, dan juga di bawah MA5 dan 10 high. Oke. Kemudian di time frame H1 telah membentuk setup sempurna dan diberi re-entry sell ya. Jadi alasannya itu terbentuk re-entry sell di time frame H1. Kemudian di time frame H4 juga berada di area MA50 ya, dia koreksi harga sebelum harga turun ke bawah. Oke. Jadi teman-teman siapkan juga money management dengan yang baik ya. Anda atur risk rewardnya 1:2. 1:1 adalah hit TP minimum, dan
kalkulasikan modal Anda itu sesuai dengan lot ya, jangan over trade dan juga jangan overload ya. Jadi sesuaikan dengan modal untuk meminimalkan resiko. Jadi mudah-mudahan analisa ini berjalan sesuai dengan apa yang kita analisa di saat saya buat video ini. Kalau memang tersentuh stop loss ya, Anda sesuaikan dengan risk management yang baik, dengan money management yang baik. Oke. Jadi saya kira sampai di sini aja penjelasan tentang analisa GBP USD di saat hari Senin market buka. Anda boleh pantau sampai hari Senin, mungkin sampai hari Jumat atau mungkin hari Rabu, Kamis ya. Jadi Senin mungkin agak slow marketnya, mungkin Selasa atau malam Selasa sudah mulai bergerak ya. Oke, jadi saya kira sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada Anda. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Trader Asia. Dengan Anda subscribe, saya akan berbagi edukasi trading forex setiap minggunya kepada kalian semuanya. Dan silakan komen di bawah. Tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.